Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Lihat ya? Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dosen, juga mungkin ada mahasiswa ITSB dan juga ada peserta, mungkin siswa-siswa SMA yang hadir di sini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Naufal, ini adalah acara perdana, ya, acara perdana. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengajak dan memberi pencerahan kepada adik-adik siswa SMA bahwa ada karir yang selama ini mungkin jarang mereka dengar, tapi sebenarnya banyak. Apa itu? Yaitu karir di dunia metalurgi dan manufaktur. Kita tahu industri metalurgi dan manufaktur itu adalah industri yang cukup banyak, bahkan boleh dikatakan dominan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai karir, ya tentu saja akan sangat berpengaruh pada kita. Ya, bagaimana kita mengawali karir tersebut, bagaimana kita memilih jalan karir tersebut, bagaimana kita memilih katakanlah jurusan atau katakanlah perguruan tinggi yang akan kita pilih untuk berkarir kelak setelah kita lulus kuliah, ya seperti itu. Nah, memang yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa kesempatan berkarir di dunia metalurgi dan manufaktur itu meskipun terbuka luas, tetapi memerlukan semacam bekal, ya, bekal pendidikan tentunya. Nah, saya hari ini akan memberikan sedikit informasi, katakanlah ya, informasi juga pencerahan bagi adik-adik kelas siswa SMA, ya, ataupun bahkan juga boleh jadi kalau ada mahasiswa yang bergabung di sini. Ini adalah kesempatan pertama kita buka, ya. Jadi nanti rencananya harapannya kita akan lakukan ini rutin. Mengapa demikian? Karena industri metalurgi, industri manufaktur di Indonesia ini harus diisi oleh generasi-generasi muda kita. Karena ini menjadi, boleh dikatakan, cara Indonesia untuk bangkit, untuk maju. Ya, itu adalah dimulai dari industri metalurgi dan manufaktur. Ya, seperti itu. Oke, kebetulan kita hari ini juga kedatangan alumni dari Teknik Metalurgi, yaitu Saudara Triwiyatno, ya, Triwiyatno dan Saudara Khairul. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan mulai dengan presentasi pengenalan mengenai prodi Teknik Metalurgi dan juga hal-hal yang berbau dengan metalurgi. Baik. Nah, ini adalah kampus ITSB, ya. Kampus ITSB ini adalah foto yang dulu, ya, sebenarnya foto sekarang agak berbeda. Ini kampus ITSB yang pada saat dia didirikan, ini tahun 2009, 2008, 2009. Dan saat dia didirikan, itu dia dibuka atau diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia, yaitu pada saat itu adalah Bapak Yusuf Kala, ya, Bapak Yusuf Kala. Dan ITSB, ya, atau kita kenal sebagai Institut Teknologi Sains Bandung, ya, Institut Teknologi Sains Bandung ini itu merupakan kerjasama pertama dari ITB, kemudian Sinarmas dan Pemkab Bekasi. Kerjasama ini secara sinergi bersepakat untuk membuat suatu perguruan tinggi yang letaknya di Bekasi. Ya, kenapa kita berpikir untuk menambah perguruan tinggi di Bekasi? Karena apa? Karena sebenarnya berdasarkan data, keikutsertaan atau partisipasi pendidikan di area Jawa Barat itu masih amatlah rendah. Bahkan boleh dikatakan saat ITSB ini didirikan, partisipasi masyarakat, ya, partisipasi pendidikan, angka partisipasi masyarakat di Jawa Barat itu terendah se-Indonesia, ya. Padahal kita tahu di Jawa Barat itu banyak sekali industri, terutama industri metalurgi. Nah, kalau kita mendengar kata metalurgi, ya, ini jangankan adik-adik di sini, ya, atau mahasiswa ya di sini, kata metalurgi itu sebenarnya juga masih asing dulu pada saat saya mulai masuk di ITB. Ya, saya masuk di ITB tahun 92, ya, tahun 92, dan saat itu saya memilih teknik pertambangan, dan teknik pertambangan saat itu ternyata memiliki option atau subjurusan teknik metalurgi.
yang mana kemudian sekarang sudah berdiri sendiri sebagai program studi. Ya. Nah, ITSB pada saat didirikan pertama kali pada dasarnya bermula dari semangat dosen-dosen di ITB, ya karena saat itu ITB bermaksud untuk membuat ITB N seperti itu ya. Jadi ada cabangnya, tetapi kemudian karena peraturannya tidak kunjung ada, akibatnya ITB kemudian memutuskan bagaimana kalau kita membuat perguruan tinggi kerjasama antara Sinarmas, kemudian Pemkab Bekasi yang dapat menampung mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak bisa masuk ITB, tetapi dia ingin belajar di bidang teknik. Itu tujuan pertama ITSB itu dibuat. Ya, nah, tentu saja namanya perguruan tinggi swasta itu tentu tidak akan seperti perguruan tinggi negeri yang full disupport oleh pemerintah, sehingga kita bisa melihat mungkin saja selama ini ITSB tidak terlalu terdengar, ya ITSB tidak terlalu terdengar. Tapi sebenarnya kiprahnya sudah cukup banyak, ya. Nah, mari saya jelaskan apa itu metalurgi. Kalau kita bicara metalurgi, asal katanya adalah dari metals, ya dari metals. Kalau kita buat sederhana, metalurgi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai logam. Kalau kita buat lebih luas lagi, maka metalurgi itu adalah ilmu atau teknologi bagaimana cara mengekstraksi atau mengambil logam itu dari bijinya. Ya, kalau kita bicara biji, Indonesia itu kaya akan biji. Ya, di dalam biji ada mineral. Ya, di dalam biji ada mineral. Kita tahu, kita pernah dengar Freeport, ya. Kita pernah dengar PT Timah, kita pernah dengar yang sekarang rame tentang nikel. Itu sebenarnya adalah biji juga, ya. Asal muasalnya dari biji, yaitu biji latar. Ya, jadi Indonesia banyak sekali dan kaya sekali akan mineral-mineral yang mana mineral tersebut perlu kemudian diekstrak, diambil logamnya dari bijinya. Setelah diekstrak, diambil dari bijinya, maka kita perlu melakukan pemurnian. Nah, setelah kita murnikan, kita perlu kemudian mencampur logam yang murni tadi dengan logam-logam yang lain. Jadi kita sebutnya kemudian menjadi suatu paduan. Paduan tersebut kemudian kita proses lanjut, kita bentuk dia, kita berikan perlakuan, sampai kemudian dia memiliki suatu sifat yang khusus, di mana sifat tersebut akan kita manfaatkan. Nah, itu metalurgi. Anda bisa lihat di sini, ini foto di sini. Kalau kita lihat foto di sini, ini sebenarnya adalah foto saya, ya, foto saya bersama senior-senior saya di ITB. Ya, saya dosen ITB ya. Ini bersama senior-senior saya di ITB. Ini yang sebelah kanan berbaju hitam ini adalah Profesor Jambur. Sekarang usianya sudah 85 tahun, tentu sudah pensiun. Ya, sudah pensiun. Saya, kemudian di sebelah saya ini adalah Pak Edi Agus Basuki, Profesor Edi Agus Basuki. Ya, beliau di ITB. Dulu pernah akan ikut membantu di ITSB, tetapi belum sempat. Ya. Kemudian ada Asosiat Profesor Dr. Edi Sanwani. Ya. Keahliannya adalah bidangnya PPG atau pengolahan mineral, ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai metalurgi, kita perlu tahu sebenarnya seorang metalurgis itu larinya kemana. Kan pada saat adik-adik kelas itu katakanlah ingin memilih perguruan tinggi, Anda mungkin berpikir saya mau jadi apa ini kira-kira? Apakah saya jadi pengusaha? Apakah saya jadi pegawai? Atau katakanlah bidangnya sangat spesifik lah, saya ingin bekerja di bidang ini, bidang ini. Nah, metalurgi ini Anda bisa lihat banyak sekali yang bisa dimasuki oleh seorang ahli metalurgi. Kita bisa lihat di sini pertama industri-industrinya, ya. Industrinya Anda bisa lihat di sini tambang migas, ya. Karena di setiap industri tambang itu ada pengolahan bahan tambangnya. Jadi Anda berkesempatan untuk bekerja tentu yang jauh, remote. Kemudian migas. Migas juga di sini kebetulan ada saudara Triwiyatno di mana dia juga berkecimpung di dunia migas. Seorang metalurgis dia belajar mengenai kekuatan material, dia belajar mengenai bagaimana logam itu mengalami korosi, sehingga kita harus mencegah proses korosi tersebut agar kita bisa mempertahankan integritas daripada aset kita, ya. Jangan sampai karena terjadi korosi pada logam, pada suatu struktur pipa dan seterusnya, maka kemudian menyebabkan
struktur kita yang di dalamnya mengandung gas yang bertekanan misalnya, kemudian menyebabkan terjadinya ledakan, baik itu akan menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun kehilangan nyawa ataupun kerugian lingkungan seperti itu harus kita cegah. Kemudian pembangkit energi, ini adalah bidang untuk metalurgi juga. Lalu kemudian industri logam dasar, ya kita bisa lihat di sini industri logam dasar. Ini tentu saja bidang real dari metalurgi, industri manufaktur, ya kita banyak sekali di sekitar ITSB ini industri manufaktur, industri kimia, ya industri kimia itu fasilitasnya terbuat dari logam, ya petrokimia dan seterusnya. Tentu di situ akan terjadi banyak sekali korosi. Nah di situ sebagai seorang ahli metalurgis kita harus memaintain dia. Industri transportasi itu basicnya adalah logam. Ya, jadi kalau Anda lihat peralatan transportasi, otomotif juga terbuat dari logam. Elektronika, konstruksi, kesehatan. Bayangkan kesehatan. Di mana industri metalurgi kesehatan? Saya ceritakan nih sekarang ini salah satu mahasiswa metalurgi, ya ITB ya, nanti ITSB juga nyusul. Mudah-mudahan. Salah satu mahasiswa metalurgi itu baru pulang dari Jepang. Ya, dia tugas akhirnya kita kirim ke Jepang, dan di Jepang itu tentu dia tugas akhirnya risetnya itu pada masa COVID. Nah di situ risetnya dia itu tentang material yang digunakan pada CT scan, dan itu sifatnya rahasia, ya sifatnya rahasia. Atau saya cerita di industri kesehatan, katakanlah implan itu konsumsinya sangat besar sekali di Indonesia. Per tahun implan itu kita keluarkan budget untuk implan di Indonesia itu nilainya 50 triliun per tahun. Bayangkan nilai yang sangat besar. Padahal kalau kita bahas Freeport sendiri, Freeport itu mungkin hanya sekitar 20 triliun atau 25 triliun per tahun. Ya. Nah, tentu saja industri pertahanan juga bidangnya metalurgi. Anda bisa lihat itu. Ini sekarang sedang mau dikembangkan di Indonesia, ya. Industri-industri pertahanan, Pindad pertamanya tentunya ya, tapi juga industri-industri lain juga berperan ya. Kemudian industri makanan itu banyak menggunakan peralatan-peralatan dari logam. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang muncul akibat terjadinya kerusakan pada kemasan. Bahkan industrinya sendiri harus kita jaga. Dan itu juga sama seperti industri obat-obatan. Industri kosmetik itu peralatan-peralatan yang terbuat dari logam yang sangat khusus. Contohnya stainless steel yang juga serinya itu pun sangat khusus sekali. Ya, ini saya kelamaan nggak ini Teh Noval? Terlalu lambat kah? Dijelaskan aja Pak sedetail-detailnya sambil menunggu apa-apa audiens ya. lain datang. Takutnya audiensnya bosan gitu loh. Saya bebas saja kalau di ini. Oke, baiklah. Nah, kita bicara mengenai dosen dan staf akademik di Teknik Metalurgi ya. Saya sendiri adalah Kaprodi di program studi Teknik Metalurgi, dan tentu saja saya dosen ITB. Saya diminta untuk membantu di ITSB oleh ITB. Jadi saya posisinya sebagai dosen luar biasa. Tapi saya mengajar. Kemudian ketua kelompok akademik kami adalah Profesor Sony Supriyanto, ya, senior saya di ITB. Sekretaris program studi ada Pak Andri Armaji. Lalu kita punya beberapa staf-staf dosen di sini. Staf-staf dosen ini kita bisa lihat ada yang dosen tetap dan juga ada dosen luar biasa. Nah, visi program studi Teknik Metalurgi ya pada dasarnya adalah ingin menjadi institusi pendidikan tinggi di bidang metalurgi dan material yang tumbuh, berkembang, dan berorientasi pada keunggulan industri nasional. Jadi industri nasional itu harus kita fokus. Kenapa? Karena ini khas Indonesia, dia memiliki sumber daya yang khas, sehingga kita harus kembangkan berdasarkan kekuatan nasional kita. Dan jangan sampai industri metalurgi itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena industri umumnya memang merusak lingkungan, tapi kita harus menekan sedemikian rupa sehingga dampaknya itu bisa kita minimalkan. Sehingga kita perlu menyatakan bahwa keunggulan industri nasional yang berwawasan lingkungan. Ya, seperti itu. Nah, sementara misinya pertama menyelenggarakan pendidikan, penelitian,
kemudian menghasilkan lulusan yang tentunya dia akan bekerja di bidang metalurgi dan material, dan mengembangkan riset dan inovasi teknologi. Nah, ini sekilas mengenai perjalanan Prodi Teknik Metalurgi ITSB. Sebenarnya Prodi Teknik Metalurgi itu tidak banyak di Indonesia. Ini yang menjadi salah satu perhatian ya bagi apakah itu mahasiswa yang masih perlu mencari motivasi, ataukah siswa SMA yang akan memilih saya mau ke jurusan apa. Maka pertimbangkanlah teknik metalurgi itu sebagai pilihan Anda. Mengapa? Karena pertama, industri metalurgi, manufaktur, material banyak sekali di Indonesia. Sangat banyak. Dan banyak sekali diisi oleh orang-orang yang bukan backgroundnya metalurgi. Jadi kesempatan itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Jadi kalau kita bicara metalurgi masih banyak yang belum mengenal. Ya. Nah, kita lihat di sini cuma ada 8 prodi metalurgi di Indonesia. Ini kalau kita bandingkan dengan prodi-prodi lain jauh. Misalkan kita bicara tetangga kita, prodi teknik pertambangan. Prodi teknik pertambangan itu jumlahnya di Indonesia boleh lebih, kita katakan lebih dari 55. Artinya kalau lebih dari 55, lulusannya juga akan banyak. Dan persaingannya juga lumayan. Ya, tapi bukan berarti Anda lulus dari prodi metalurgi Anda dengan mudah langsung kerja begitu saja, bukan sulapan, tapi semuanya perlu proses, ya. Tapi saya katakan di sini bahwa prodi teknik metalurgi itu jumlahnya tidak banyak di Indonesia, dan yang membuka adalah perguruan tinggi yang khusus, yang tertentu. Kalau teknik yang topnya, pertama ITB, UI, ITS, ya seperti itu. Di sini ITSB merupakan bagian. Nah, kemudian bagaimana lokasi ITSB? Nah, ITSB ini berada di Kota Delta Mas, ya, Kota Delta Mas. Nah, ini kalau di tol itu kilometer berapa? 37 ya, kilometer 37, ya. Nah, sekarang apa kalau kita tinjau lokasinya? Ini saya mengatakan bahwa ITSB ini dikelilingi oleh ratusan industri terkait metalurgi dan material atau manufaktur. Saya sebenarnya menyebut ratusan itu sebenarnya kurang, karena pernah dihitung jumlahnya, jumlah industri yang bergerak di industri metalurgi dan material di sekeliling Bekasi, Kerawang, dan seterusnya itu jumlahnya 2.000. Ya, tentu saja bukan yang besar semua, tapi ada yang besar ya, dan menengah, skala menengah. Artinya industri tersebut banyak. Ya. Dan kita bisa melihat di sini petanya bahwa ITSB itu terletak pada area yang strategis. Kita bisa lihat di sini. Ini posisi ITSB ya, ini posisi ITSB ya. Lalu kemudian industrinya sekitarnya ada industri otomotif, industri kimia, industri baja. Industri baja ada, banyak industri baja. Industri tambang dan migas, ada nggak? Ada. Bukan di seberang ITSB, tapi di area yang agak sedikit jauh. Toh di Bekasi, di Babelan juga rasanya juga ada industri migas, ya seperti itu. Assembling dan seterusnya itu merupakan industri-industri yang amat banyak di Bekasi dan Kerawang. Ya, nah sekarang apa keunggulan kuliahnya di ITSB ini? Ini adalah beberapa mata kuliah unggulan yang bisa kita tampilkan di sini, di mana mata kuliah ini insya Allah mendukung kebutuhan industri metalurgi dan manufaktur yang ada di sekitar Bekasi, Kerawang, dan seterusnya. Jadi dari metalurgi fisik, pengolahan mineral, ekstraksi, dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini, kalau kita bicara mengenai kurikulum di ITSB, kurikulum di ITSB itu sebenarnya dikembangkan oleh 2 prodi yang ada di ITB, yaitu prodi teknik metalurgi dan prodi teknik material ITB. Jadi kolaborasi, kemudian di merge di sini di ITSB, kemudian jadilah kurikulum ini. Sehingga pengajar-pengajar di sini campuran dari dosen-dosen ITB yang berasal dari prodi teknik metalurgi ITB dan dari teknik material ITB, ya seperti itu. Nah, saya sekarang akan sampaikan ini menceritakan ini ITSB seperti apa ini. Tadi ya, ada 8 prodi di Indonesia, prodi metalurgi Indonesia. Kalau saya mau bicara keunggulan dibandingkan dengan ITB kan nggak mungkin. Ya, keunggulan ITSB dibanding ITB atau UI atau ITS karena ini kan baru. Tapi saya akan ceritakan keunggulan ini secara umum saja. Kenapa ITSB itu memiliki keunggulan yang patut kita kedepankan. Setidaknya saya menyebut TMM.
atau teknik metalurgi ITSB, karena saya propose ini kepada siswa-siswa SMA lah, ya, kesempatan untuk berkarir di dunia ini. Keunggulan di TMM ITSB itu apa? Pertama, kurikulum yang tadi saya katakan, campuran dari metalurgi dan material yang dibawa dari ITB, lengkap dan dinamis, ya, lengkap dan dinamis. Jadi Anda silahkan kalau misalkan ingin membandingkan, tinggal cek aja kurikulum di ITB. Di situ ada teknik material, teknik metalurgi. Silahkan cek juga di perguruan tinggi yang lain, apakah di UI atau ITS dan seterusnya. Nah, kurikulum kita lengkap, ya. Kemudian ITSB siap dengan kuliah daring. Ini kan lagi masa pandemi ini, COVID. ITSB siap. Dan ini tentu didukung oleh pembelajaran yang kita miliki, ya, pembelajaran daring dan sistem daring yang kita miliki, yaitu e-kampus. Dan kalau kita boleh banggakan di sini bahwa hanya 10% PTS di wilayah 4 LLDIKTI, yaitu di Banten, Jawa Barat, itu hanya 10% yang bisa mengadakan kuliah daring dan sistem administrasi daring. Nah, artinya ITSB ini punya keunggulan. Jadi kalau kita bicara keunggulan, bandingkan dengan PTS, ya. Seperti itu. Lalu kemudian tadi, teknik metalurgi hanya ada 8. Sementara industri yang berkaitan dengan metalurgi, material, manufaktur itu banyak. Jadi kesempatan Anda banyak. Jadi saya tawarkan kepada siswa SMA, ya, di sini untuk mengenal metalurgi. Mari berkarir di dunia metalurgi. Indonesia banyak sekali. Sekitar Bekasi, Kerawang, wah, luar biasa. Keluar lagi banyak sekali. Di Jawa banyak sekali. Di luar Jawa juga sangat banyak. Dari ujung ke ujung banyak. Ya, seperti itu. Persaingan juga, kalau kita lihat metalurgi hanya ada 8 prodi, maka persaingan juga tidak seketat apabila Anda memilih program studi lain. Ya, program studi lain, misalkan katakanlah Anda milih manajemen atau informatika, wah, banyak sekali ada di mana-mana. Ya, metalurgi sangat spesifik, industrinya banyak. Ya, seperti itu. Kemudian kita punya program beasiswa. Nah, beasiswa ini khusus juga untuk masa pandemi ini, juga ada stimulus beasiswa. Ada beasiswa ITSB Plus, ada beasiswa jalur prestasi, dan lainnya. Ya. Kemudian, kita memiliki kerjasama dengan ITB dan Sinarmas. Jadi, kalau misalkan kita ingin masuk ke Sinarmas, akan dipermudah. Kita ingin, katakanlah, akan melakukan suatu riset, dengan ITB terbuka sekali. Nah, perjanjian atau MOU dengan ITB itu yang menyebabkan kemudian riset-riset ataupun praktikum yang kebetulan tidak bisa dilaksanakan di ITSB bisa dilaksanakan di ITB. Nah, saya katakanlah seperti ini, ya. Kenapa perguruan tinggi yang memiliki prodi teknik metalurgi amat jarang di Indonesia? Karena untuk membuka prodi teknik metalurgi memerlukan modal yang cukup besar. Ini berbeda kalau misalkan suatu PTS membuka perguruan tinggi informatika, manajemen, ya, cuma laptop aja atau komputer saja, ya. Tetapi kalau kita membuat program studi teknik metalurgi, banyak investasi yang harus dilakukan karena biaya percobaan, peralatan, laboratorium, dan seterusnya itu banyak, ya. Oleh karena itu, kalau Anda temukan perguruan tinggi swasta yang memiliki prodi teknik metalurgi, dia awalnya disupport oleh industri besar. Contoh misalkan sekarang Untirta sekarang jadi negeri, dulu swasta. Saat muncul prodi teknik metalurgi di Untirta, dia awalnya didukung oleh Krakatau Steel. Demikian pula di Unjani, itu didukung oleh PT Pindad. Nah, ITSB ini kerjasama dengan Sinarmas dan juga dengan ITB. Itu dukungannya dari sana, ya. Nah, kemudian berada pada tempat yang strategis. Nah, strategis ini boleh kita katakan mengapa saya katakan strategis, karena tadi dia dikelilingi oleh industri manufaktur. Jadi asumsi saya, ya, asumsi kita adalah kata strategis itu karena dia berada pada tempat yang tepat, seperti itu. Lalu kemudian salah satu keunggulan lain adalah rata-rata waktu tunggu lulusan sampai mendapat kerja adalah 5 bulan. Ini disebut rata-rata. Artinya ada yang belum wisuda dia sudah terima kerja. Ada yang nunggu 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Tapi rata-rata
di mana respondennya itu sekitar 70%-an, mereka rata-rata menunggu selama 5 bulan. Dan ini adalah angka yang sangat baik sekali. Ini pada tahun 2019, angka sangat baik. Ya, Anda boleh cek tracer study di universitas-universitas lain, bagaimana masa tunggunya, bahkan bisa diadu dengan perguruan tinggi negeri. Ya, untuk prodi-prodi yang favorit di perguruan tinggi negeri, silahkan diadu. Ya, tapi bukan berarti adik-adik kalau misalkan nanti katakanlah masuk kuliah gitu ya, lulus ya bukan santai-santai gitu ya. Kerja itu nggak akan ketok-ketok rumah kita, tapi kita juga harus effort. Nah, ini menunjukkan rata-rata lulusan seperti itu. Kita bisa lihat di sini ya. Perhatikan ini grafik di sini ya. Bisa kita lihat di sini grafiknya. Ya. Ini grafiknya bisa kita lihat. Ya. Ada yang antara 1 sampai 3 bulan. Nah, 30% 1 sampai 3 bulan. Tapi sebenarnya data di bawah 1 bulan ada, di bawah 2 minggu ada sebenarnya itu. Data itu ada. Ya. Kemudian yang paling banyak itu ada rentang di 3 sampai 6 bulan. Ya. Sementara bidangnya 67% itu bekerja di bidang meteorologi dan material, dan tentu ada bidang yang lain. Misalkan jadi pengusaha. Oh, kami dukung itu kalau misalkan mahasiswa lulus kemudian jadi pengusaha. Bagus itu. Ya, bagus itu. Justru itu penting itu, kita perlu dorong. Nah, sekarang mengenai administrasi atau perkuliahan daring. ITSB memiliki e-kampus, ya. Kalau kita masuk ke e-kampus sistem e-kampus ITSB, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita akan masuk di sini. Tampilannya seperti itu. Ada administrasi, registrasi, pembayaran akademik dan seterusnya. Ya, ada portal nanti, portal akademik antara mahasiswa dan dosen, ya. Dan saya kembali mengatakan di sini bahwa hanya 10% perguruan tinggi swasta di wilayah 4 LL Dikti, Banten dan Jawa Barat yang sanggup menyelenggarakan kuliah daring, ya. Ya, kemudian ini Anda bisa lihat di sini, ya, ini. Ya. Bagaimana dosen mengakses, mahasiswa mengakses, lalu kemudian bagaimana jadwal-jadwal kuliah itu dibuat, kemudian kuliah itu dilaksanakan, ada semua di sini. Ya, jadi kita sudah sanggup untuk melaksanakan kuliah daring. Jadi nanti apabila ada adik-adik SMA yang ingin bergabung dengan ITSB, maka jangan khawatir, orang tua akan lega. Karena apa? Kalau masih khawatir dengan kondisi pandemi ini, takut jadi masalah, maka di ITSB mengadakan kuliah daring. Saya selaku dosen ITB sendiri, ya juga melaksanakan kuliah daring di ITB. Dan ke depan itu 100% kuliah daring di ITB. Ya, sampai akhir tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi ITSB pun luar biasa sanggup dan memiliki sistem untuk itu, ya. Oke, baik. Nah, ini contoh ini. Ini contoh kuliah daring yang kita laksanakan, ya. Ini contoh kuliah daring di sini yang kita laksanakan. Kita bisa lihat di sini. Tentu saja tadi pengaturan administrasi dan seterusnya melalui e-kampus, ya, sistemnya. Tapi kalau mengenai kuliah, kita bisa blended, ya. Kita bisa blended, kita bisa memanfaatkan tadi e-kampus, atau juga kita bisa memanfaatkan Zoom, ya, seperti itu. Ya, Zoom berbayar seperti itu. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah kuliah yang menggunakan Zoom. Anda bisa lihat di sini. Nah, ya, seperti itu. Ini kuliah menggunakan Zoom. Ini kalau ada mahasiswa ITSB yang hadir di sini, mungkin masih ingat ini ada diagram fasa. Seperti itu, ya. Kangen lihat diagram fasa itu, kangen kelihatan. Oke, baik. Nah, bagaimana fasilitas laboratorium? Nah, seperti saya katakan tadi, ITSB investasi fasilitas laboratorium. Ya, sayang sekali ini belum termanfaatkan dengan intensif. Karena apa? Karena ya sekarang masa pandemi. Ya, karena masa pandemi sehingga mahasiswa tidak boleh datang ke dalam kampus, sama dengan ITB. ITB pun mahasiswa S1 tidak boleh masuk, mahasiswa S2 nggak boleh masuk. Risetnya semuanya diganti semuanya. Mahasiswa ITB pindah ke studi literatur semuanya. Jadi tidak boleh masuk ke dalam kampus. Saya sendiri semenjak bulan Maret sampai ke sekarang bisa masuk kampus ITB baru 3 kali dengan izin yang ketat, ya.
Dan sekarang harus kirim surat di atas materai. Kalau misalkan suratnya tidak sesuai, nanti ada macam-macam lah. Seperti itu. Artinya bahwa ini masa pandemi, masa serius. Ya, meskipun kita akan boleh S1 tugas akhir di kampus dengan protokol tertentu, tapi ITB melihat bahwa berisiko. Kenapa? Karena sulit untuk menjaga jarak di dalam laboratorium. Juga termasuk aktivitas lain katakanlah percobaan. Maka ITSB selaku mitranya ITB juga mengambil cara yang sama. Jadi yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Namun tampilan di sini ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di ITSB. Sementara beberapa fasilitas yang belum dimiliki itu dikerjasamakan dengan ITB. Jadi mahasiswa ITSB, TMM ITSB itu berangkat ke ITB, dan tentu saja semua fasilitas disiapkan, kendaraan dan seterusnya. Jadi tidak masalah mengenai itu. Nah, ini Anda bisa lihat ini beberapa aktivitas praktikum yang dilaksanakan baik di ITSB sendiri maupun yang dilaksanakan di Bandung di ITB. Ya, ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan di ITSB maupun di Bandung dan kerjasama dengan ITB. Kemudian saya juga akan tampilkan di sini aktivitas lain, yaitu berupa kuliah tamu dan seminar tugas akhir. Ya, di sini kita bisa lihat aktivitas dari mahasiswa ITSB saat ada kuliah tamu. Di sini ada kuliah tamu dari PT Maxis, kuliah tamu dari Bakpipe, kuliah tamu dari PT Vale. Ini rekan saya ini yang hadir saat itu. Nah, ini adalah seminar tugas akhir mahasiswa. Kemudian mari kita lihat lain aktivitas yang lain, yaitu kunjungan industri. Kita rutin melaksanakan kunjungan industri, ya. Tapi tentu itu bukan masa pandemi saat ini. Jadi semuanya sekarang berubah, ya, sangat-sangat berubah. Di luar negeri, di MIT sekarang praktikum semua simulasi, semuanya di laptop. ITB sekarang mempertimbangkan praktikum hanya di depan laptop. Bahkan sekarang mahasiswa kerja praktek, ya. Saya yakin nanti ITSB juga sama, meskipun ITSB karena dekat dengan industri mungkin lebih mudah. Sementara ITB, beberapa kerja praktek itu semuanya daring. Bayangkan, yang dulu pergi ke industri sekarang daring. Jadi seperti kita lihat YouTube aja gitu mungkin. Jadi sekarang memang adaptasi kebiasaan baru. Tapi ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan di ITSB itu semuanya dilakukan untuk menunjang keprofesian dari mahasiswa-mahasiswa TMM ITSB sebelum mereka nanti lulus. Oke, baik. Nah, ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kegiatan ekstrakurikuler, ada seminar yang memang rutin dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Metalurgi dan Material, Himatama. Ya. Nah, kebetulan seingat saya ini dua tamu kita, ini alumni ini kalau tidak salah adalah mantan ketua Himatama. Dua-duanya kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah dua-duanya. Nah, ini kegiatan-kegiatan, seminar, musyawarah kerja. Ini Anda bisa lihat di sini. Ini musyawarah kerja adalah musyawarah kerja yang diadakan bersama oleh mahasiswa-mahasiswa metalurgi dan material se-Indonesia. Ini kebetulan ITSB yang menjadi tuan rumahnya. Kemudian donor darah, ya, donor darah. Kemudian Forsema, ini kan kegiatan jangan akademis terus ya, jadi yang lain pun diasah ya. Kemudian kita bisa lihat di sini seminar serius lagi. Sparring talk ini juga rada-rada serius lah, tetapi tujuannya untuk membangun motivasi ya. Nah, bagaimana prestasi mahasiswa? Nah, ini prestasi mahasiswa cukup banyak, tapi ini sebenarnya prestasi dalam kurun tahun 2015 sampai sekarang. Prestasi yang dulu bukannya tidak direkap, ada, tetapi memang ini saja yang kebetulan kita tampilkan. Nggak cukup ini kelihatan halaman yang perlu ditampilkan, ya. Jadi di sini ada prestasi yang lokal, yang nasional juga ada, yang internasional juga ada, ya. Artinya untuk usia yang cukup muda ini, mahasiswa-mahasiswa ITSB ini, TMM cukup banyak memiliki prestasi-prestasi. Ya, saya syukur soal itu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran di ITSB, tadi saya tidak tampilkan kurikulum ya, tapi Anda nanti silahkan mau tanya kurikulum silahkan. Kalau sudah
saya seluruh rangkaian tadi, maka wisuda. Nah, ini masa yang menyenangkan, ya. Mahasiswa-mahasiswa yang belum wisuda itu menanti-nanti ini. Tapi tentu sebelum wisuda digodok dulu, ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, lalu skripsi, ya, digodok dulu. Ya, di sini ini adalah wajah-wajah bahagia tentunya di sini, ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah wisuda gimana? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau ajakan ayo berkarir, maka setelah wisuda saya katakan selamat berkarir. Ya, selamat berkarir di bidang metalurgi dan manufaktur. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini nanti bisa sharing nih 2 alumni ITSB. Jadi nanti acara ini akan diadakan secara rutin, ya. Karena ini baru pertama, ya, tentu saja mungkin partisipannya belum banyak, ya. Kita akan adakan rutin, setidaknya nanti memberikan wawasan kepada adik-adik SMA, ataupun orang tua, ataupun guru BP, bahwa ada dunia yang terbuka luas untuk berkarir. Ya, dunia yang terbuka luas untuk berkarir, dan prospeknya baik, sangat-sangat baik. Yaitu apa? Yaitu bidang metalurgi, material, manufaktur. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup sedemikian, ya. Nanti saya mungkin minta alumni-alumni yang bisa sharing di sini. Saya kembalikan ke moderator, ya. Teh Noval, silahkan. Ya, halo. Saya mau menyapa dulu nih yang baru hadir. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Dengar. Yaudah, saya lanjut aja. Setelah penjelasan dari terdengar Pak, baik. Sekarang saya setelah dijelaskan dengan Pak Korda nih, Kaprodi langsung, saya ingin question and answer dong sama adik-adik SMA yang baru hadir. Di sini saya lihat ada beberapa ya. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan, masih kepo, silakan bertanya, nanti bisa dijawab oleh alumni, oleh Pak Korda, dan tim dosen yang lainnya. Mungkin ada yang bisa bertanya, silakan raise hand atau di kolom komentar kalian. Atau bertanya sama saya juga tidak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Sok, mangga. Kebetulan saya menjalani semester 5 nih. Mau masuk semester 5. Sok, ayo, ada yang mau bertanya? Pertanyaan kalian itu yang kita tunggu-tunggu loh. Ayo, mangga. Jangan malu. Selamat malam. Jangan lupa untuk semua audiens seluruhnya, tolong mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah dikirim oleh Dikma ITSB di kolom chat. Selamat malam, saya Halo, Elo. Ada yang mau bertanya? Malam. Ya. Begini, kan tadi sudah dipaparkan ya tentang metalurgi itu seperti apa. Nah, maksud saya ketika kita nanti, maksudnya outputnya itu kan sebagai engineer ya, engineer di bidang metalurgi. Biasanya perusahaan-perusahaan penyalurnya itu kita mana ya biasanya? Industrinya juga bergerak di bidang apa ya biasanya? Langsung dijawab. Teh Noval. Ya, sok mangga Pak, mau dijawab. Oke, baik. Tadi bicara ini bekerjanya di industri. Tadi saya sudah ceritakan sebenarnya industri-industrinya. Mungkin saya akan share screen lagi sebentar ya. Ya, saya share screen sebentar. Oke. Nah, baik. Nah, ini adalah industri-industri di mana seorang metalurgis akan bekerja. Tentu saja industrinya di sini tidak terbatas industri-industri yang Anda bisa lihat di kolom ini. Jadi industrinya itu akan lebih banyak dibandingkan itu, ya. Ini adalah industri-industrinya. Tapi selain kalau Anda tidak ingin ke industri, karir seorang metalurgis tentu bisa di pemerintahan. Ya. Mahasiswa-mahasiswa saya banyak sekali di pemerintahan. Banyak di Departemen Perindustrian, ada yang jadi konsultan,
ada yang jadi wirausahawan, atau jadi peneliti atau akademisi seperti saya. Ya, seperti itu. Ini industri-industrinya banyak. Kalau kita mau menyebut industri-industrinya banyak sekali. Sebutkan aja. Semua industri logam yang ada, hampir ada alumni-alumni metalurgi. Ya, apakah itu Freeport? Alumni pertama ITSB, Teknik Metalurgi dan Material ITSB adanya di Freeport. Itu alumni pertamanya. Ya. Kemudian ada alumni-alumni yang lain ya di industri-industri yang sangat beragam. Kalau kita bicara mengenai kemana nanti seorang lulusan metalurgi akan bekerja, ada di industri tambang. Sebutkan banyak industri tambang di Indonesia, dari Freeport, dari Newmont, dari PT Timah, dari PT Vale, dari PT Antam, ya, ataupun industri-industri batu bara, ya, PTBA, Arutmin, KPC, banyak sekali. Pembangkit energi, industri logam dasar, banyak sekali. Mau PT Krakatau Steel atau misalkan ya di dekat di sekitar di sini industri bajanya, PT Gunung Garuda, ataupun katakanlah di Astra, ya, banyak sekali industri-industrinya. Kalau saya sebutkan terlalu banyak. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Saudara Elo. Terima kasih. Bagaimana Elo, sudah terjawab pertanyaannya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jawab. Cuma yang saya bingung ini Kak, apa itu yang di bidang pemerintahan kira-kira spesifiknya ke ranah apa ya Pak ya? Maksudnya apa dia PNS atau di BUMN atau Oke. apa kira-kira? Baik. Kalau kita bicara BUMN, itu kita tidak mau menyebutkannya sebagai pemerintahan. Tapi banyak sekali di BUMN. Ya, di BUMN pun sama banyak. Beberapa industri logam atau industri tambang migas adalah BUMN. Jadi alumni ITSB ada, di Pertamina ada. Jadi itu di BUMN. Kalau pemerintahan di departemen, apakah di departemen pendidikan ada, di departemen pertambangan ada, ya energi ya, SDM. Kemudian juga di Kementerian Perindustrian. Nah, di situ ada alumni-alumni yang dulunya dari metalurgi. Ya tentu saja kalau saya bicarakan alumni metalurgi dari ITSB, karena alumninya belum banyak, tentu jaringannya juga belum banyak, dia belum tersebar banyak. Tapi kalau kita bicara alumni metalurgi seperti di ITB, itu sudah nyebar sana sini. Alumni teknik material ITB sudah sana sini. Nah, ITSB sini juga turut berperan untuk mengisi kekurangan dari ahli-ahli metalurgi tersebut. Ya, begitu kira-kira Elo. Ya Elo, sudah terjawab? Oh ya sudah Kak, terima kasih Pak. Sama-sama Elo. Sama-sama. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Mangga ditanyakan karena malu bertanya satu jalan nih. Ada lagi? Silakan raise hand atau bertanya di kolom komentar secara langsung juga tidak apa-apa. Mungkin sambil menunggu yang ada yang ingin ditanyakan lagi, saya ingin Q&A aja deh sama dosen. Oke, mungkin silakan. Untuk di sini ada Pak Soleh dan Pak Karyanto ya Pak. Halo Pak. Bisa mendengar suara saya Pak? Ya, kan mendengar. Selamat malam. Halo Pak. Malam. Malam. Halo. Pak Karyanto. Saya ingin bertanya nih Pak kepada salah satu Pak Soleh atau Pak Karyanto. Saya sudah belajar salah satu mata kuliah Pak Soleh nih kebetulan. Saya ingin tahu dong Pak, penerapannya di ilmu prospek kerja itu seperti apa? Korelasinya itu bagaimana Pak? Monggo Pak dijelaskan salah satunya. Yang mudah-mudah saja Pak. Yang mudah-mudah ya. Kalau di bidang saya itu elektrometalurgi. Yang Ya, paling mangga, dekat Pak. dengan industri di Bekasi itu tentang electroplating. Kalau orang di kampung itu bilangnya nyepuh ya. Nyepuh. Ada nyepuh emas, ngekrom, nah segala macam seperti itu. Itu bidang yang paling banyak
dibutuhkan, terutama di industri otomotif dan manufaktur. Ya. Itu industri elektroplating di sekitar Bekasi itu banyak sekali, baik yang home industri maupun yang skala industri besar, baik yang PMA, modal asing ya, seperti industri dari Korea, Jepang, Cina juga ada, dan PMDN dalam negeri. Jadi Mungkin Pak Karyanto, Pak. Oh, Ya. gitu Pak. Nah, kalau di bidang keahlian saya kan di metalurgi ini spesialisasinya di korosi. Nah, untuk ingin tahu penerapan di industri, sebenarnya ini ada alumni-alumni yang dulu mahasiswa ITSB nih, mahasiswa saya ini. Ada siapa ini? Ada Pradipta ini. Jadi spesialisasinya kita ke perawatan struktur supaya tidak mudah berkarat. Intinya di situ. Nah, mungkin kalau yang bicara saya mungkin Kalau ada Bang sepertinya ya, Pak. Ada Bang Pradipta. Bang Bang. Pradipta, coba ceritain sekarang aktivitasnya apa yang didapat dari ITSB. Oke, makasih Pak Karyanto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pertama kesempatannya. Jadi sedikit sharing. Kebetulan saya dari kuliah udah bareng nih sama Pak Karyanto ngerjain Ngerjain project. dijelaskan. Oh iya, jadi intinya sih sangat berkorelasi antara pelajaran-pelajaran selama di kuliah dan selama berkarir juga di pekerjaan. Kebetulan dari kuliah kita fokusnya di bidang eksternal korosi ya, atau cathodic protection. Nah kebetulan saya itu dulunya asisten Pak Karyanto, tapi sekarang udah gabung lah dalam satu tim dengan Pak Karyanto untuk mengerjakan untuk corrosion monitoring terkaitnya di bidang cathodic protection. Intinya sih gitu. Jadi seperti case-case corrosion sama cathodic protection hampir semuanya kita kerjain bareng sih. Dan ilmu yang didapetin di TSB pun menurut saya udah sangat menunjang sih dari segi praktikal maupun teoritisnya. Terus juga dari pemaparan dosen-dosennya itu sangat bermanfaat sekali untuk saya berkarir di dunia oil and gas. Mungkin kayak gitu kalau dari saya. Jadi ceritanya Pradipta ini asisten saya pada waktu mulai tugas akhir. Nah, saya sekarang secara pribadi kecolongan karena Pradipta sekarang diambil sama BUMN yang saya bekerja. Jadi dia satu level sekarang sama saya ini. Jadi ilmu-ilmu yang diajarkan di kampus ITSB di metalurgi ini memang karena visinya adalah industri, makanya dari sejak kuliah kemudian apalagi tugas akhir itu sudah mulai diarahkan nanti keahliannya di bidang metalurginya kemana saja. Mungkin itu dari saya, Nopal. Ya, terima kasih Mbak Nopal. Ada yang raise hand itu saya rasa. Iya, maaf ini si Novalnya sedang internetnya tidak stabil. Ini ada pertanyaan dari Abdul dari Bandung. Ini silahkan mau bertanya secara langsung, Abdul. Abdul Mutalib ya. Silahkan kalau mau bertanya. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya di kolom chat ya. Abdul Mutalib, selamat malam, saya Abdul dari Bandung, hendak menanyakan untuk masuk ke metalurgi, kira-kira pelajaran apa yang harus dikuatkan? Kebetulan saya dari SMK, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Bagaimana Pak? Mau dijawab? Oke, baik ya, apa yang harus dikuatkan? Pertama, kalau kita bicara mengenai metalurgi, dia adalah salah satu cabang dari keprofesian teknik ya, jadi teknik metalurgi itu.
Dan dunia metalurgi itu tentu kalau kita bicara mengenai teknik, maka matematika harus kuat. Ya, matematika harus kuat. Lalu karena dia berhubungan dengan logam, dan logam itu saat kita ambil menggunakan reaksi, maka tidak semuanya reaksi, tetapi nanti ada lagi proses-proses fisiknya. Maka kita harus kuat dengan pelajaran kimia. Dan juga harus kuat dengan pelajaran fisika. Tapi ya jangan khawatir, jangan takut. Yang takut itu kan yang tidak mau belajar. Jadi saya rasa itu yang perlu dikuatkan. Ya kalau misalkan perlahan-lahan belajar, karena waktunya kan cukup panjang, 4 tahun. Ya tentu dari hari ke hari belajar yang namanya matematika, kimia, dan fisika itu selama kita rajin belajar tidak masalah itu. Akan baik-baik saja, kan lancar-lancar saja. Begitu Saudara Abdul Muthalib ya. Mudah-mudahan Anda bagus dan mau berkarir di dunia metalurgi. Bagaimana? Itu kira-kira ya. Saudara Abdul, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, saya kembalikan ke Naufal, sudah kembali masuk. Ya, ada lagi untuk audiens yang ingin bertanya. Kalau sudah cukup, mungkin di sini langsung aja saya mau ngobrol dengan Bang Tri Wiatno dan Bang Hairul. Bang Tri ini alumni Teknik Metalurgi TSB, sekarang bekerja di PT Solusi Energi Nusantara. Halo Bang Tri. Ya, halo. Halo Bang. Mau tahu dong dan jelasin gimana nih penerapan di dunia kerjanya setelah belajar teknik metalurgi. Kan pasti jam terbangnya dari kelulusan itu udah berapa tahun ya Bang lulus? Mangga Bang dijelasin. Oke, terima kasih Naufal. Ya, mau izin Pak Korda, Pak Soleh, dan dosen-dosen yang hadir malam ini. Pertanyaannya tadi seberapa pengaruh sih mata kuliah dan kurikulum metalurgi yang dulu saya pelajarin ke dunia kerja itu berpengaruh banyak, terutama kalau misalkan saat ini saya sebenarnya lininya agak mirip-mirip nih dengan tadi Pak Karyanto dan Pak Dikta ya. Nah sekarang itu saya ngurusin sebuah aset integrity itu kehandalan jaringan fasilitas gas yang ada di Pulau Jawa gitu, dan beberapa area sih segmented. Nah tapi sebelum ke sekarang saya bekerja, sebelumnya saya mau cerita dulu sebelumnya saya juga pernah bekerja di bidang oil and gas project-nya. Nah itu berpengaruh di bidang materialnya. Nah di situ saya dulu join project untuk sebuah perusahaan di plan of development, jadi pengembangan sebuah plan pengeboran minyak dan gas, lebih banyak gas sih di Sumatera, itu ConocoPhillips namanya. Nah itu saya di sana sebagai material control engineer. Nah material control engineer itu tugasnya sebenarnya jarang-jarang. Jadi kita multidisiplin kerja di sana, ada anak mesin, ada anak mekanik mesin, terus electrical dan sipil gitu ya. Tapi kan secara spesifik mereka bisa menggunakan material requesting gitu untuk membangun sebuah plan project, tapi mereka secara material spesifiknya tidak paham tapi mungkin tidak seperti kita alumni metalurgi, karena memang dipelajari dari pada saat kuliah gitu. Misalkan stainless steel tipe bla 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 bla, atau misalkan kita butuh pipa dengan grade misalkan duplex atau carbon steel yang akan digunakan untuk di project itu. Nah itu yang paham anak-anak metodologi material nih notabene. Nah makanya kita yang dipakai. Nanti kita komunikasi dengan multidisiplin itu. Nah berpengaruhnya seperti itu sih. Jadi link and match antara pendidikan saat dulu saya kuliah hingga ke dunia kerja itu sangat membantu sih. Gitu. Nah kemudian yang sekarang banyaknya itu kita saya dan teman-teman merawat itu aset pipa yang dialiri oleh gas. Yang sampai tadi Pak Korda telah menyinggung, jangan sampai ada fasilitas yang isinya fluida dan gas itu bocor gitu.
gitu. Leak before break atau break before leak. Jadi nanti ada sebuah musibah malah perusahaannya itu mendapatkan risiko berupa kerugian berupa finansialnya seperti itu. Akhirnya kan bisnisnya jadi loss gitu. Nah terus yang kedua korosi. Korosi itu apa sih simpelnya teman-teman mungkin yang masih di sekolah menengah atas itu ya karat lah gitu. Tapi kalau di kita nih di metalurgi nggak menyebut itu ya Pak Korda ya. Nah jadi kita menyebutnya korosi. Nah tapi kalau mungkin teman-teman yang SMA umumnya gitu kan, umumnya mengenalnya dengan karat. Nah jadi metal itu musuhnya apa? Musuhnya karat. Nah jadi jangan sampai fasiliti yang ada di di penyalur yang ada fluidanya di perusahaan gas atau minyak itu jangan sampai nanti terjadi tadi karat tadi. Karena apa? Kalau misalkan terjadi itu bakal tadi kita maintenance-nya susah, bakal nanti kerugian dalam sisi finansial. Saya kira sih itu mungkin kalau ada yang mau tanya lebih enaknya sih kita dua arah gitu. Jadi misalkan teman-teman ada yang curiosity terhadap metalurgi di dunia kerja seperti apa, jadi nanya enaknya jawab gitu. Saya rasa dari saya itu aja dulu. Novel kalau ada yang mau nanya silakan. Wah mantap nih, bisa dua arah nanyanya. Mungkin bisa disertain Bang Instagramnya di kolom chat to everyone kalau ada yang mau nanya-nanya. Iya boleh, Instagram saya di @triwiatno. Selanjutnya ke Bang Hairul, alumni Teknik Metalurgi TSB juga, angkatan 2014 yang sekarang bekerja di PT Geoservices. Halo Bang, malam. Selamat malam. Malam Bang. Iya, kedengeran. Mungkin bisa dijelasin Bang. Penerapan. Oke, pertanyaan apa? Iya nih, saya pribadi sebagai moderator aja ingin bertanya. Penerapan ilmu metalurgi di lingkungan kerjanya seperti apa Bang? PT Geoservices Indonesia. Oke. Sebelum ke itu, itu dulu PT Geoservices itu sebenarnya apa sih? Nah, PT Geoservices itu sebenarnya bertambang. Jadi PT Geoservices itu salah dari 3 besar di Indonesia yang terbaik untuk tambang. Yang nomor 1-nya itu, nah nomor 2-nya itu negatif. Nah, untuk Geoservices sendiri, tambang itu dia kaitannya dengan kuliah agak mirip-mirip sih, cuman ya kita bisa dapat dasarnya lah. Jadi tentang PDG, pengolahan mineral, metode ekstraksi gitu ya macam. Nah terus tadi juga, ya, tadi kan ada yang bertanya nih, ini dari SMK bisa nggak jurusan TKJ gitu kan? Nah kebetulan teman saya ada yang jurusan TKJ juga, dia masuk metalurgi juga, jadi dia minat metalurgi gitu, nggak minder untuk masuk. Nah juga tadi Pak Korda cerita harus kuat kimianya. Nah saya dulu waktu SMA termasuk siswa yang nilainya merah gitu kimianya gitu, tapi karena niat saya mau jadi di teknik pertambangan gitu, tapi dapat metalurgi ini bisa alhamdulillah bisa lulus gitu, walaupun sebenarnya ya kimianya itu kuat banget sih, tapi kalau kita mau belajar kita bisa pasti. Nah untuk jadi kebetulan yang direkturnya itu dosen senior di ITB, Bapak Durban namanya, Profesor Suami. Kebetulan jadi itu rata-rata anak ITB gitu, dan hanya saya sendiri yang anak ITB, alumni ITB. Nah di sana alhamdulillah saya bisa bersaing gitu, walaupun saya dari notabene ITB gitu, bukan ITB, karena saya bisa diajarkan oleh dosen-dosen ITB juga, saya nanti bersaing di dunia kerja. Jadi jangan mengira kalau kita wah ini anak ITB nih mau bisa bersaing gitu. Tenang, kalau di dunia kerja itu yang ikut-ikutan tuh hanya rumus. Jadi kalau kita bisa kerja sama, pasti kita bisa barengan kerjanya sama mereka. Mungkin cukup sekian dulu sih dari saya. Kalau ada yang bertanya lebih spesifik aja bisa di kolom chat. Kembali ke moderator. Terima kasih Bang. Saya ingin bertanya lagi nih. Tadi kan Pak, kalau ada yang menyimak Pak Korda menjelaskan bahwa Bang Tri dan Bang Hairul ini
salah satu dua-duanya ini pernah tertenar pada masanya ya. Salah satunya dua-duanya Pak Kahim Himatama. Saya bukan. Oh bukan, Presiden BEM ya Bang? Iya, saya Presiden BEM. Mangga Bang, mungkin dari Bang Tri dulu menjelaskan singkat pentingnya soft skill itu apa Bang di dunia kerja. Mangga Bang Hairul dan Bang Tri. Ya. Oke, terima kasih Noval. Jadi pentingnya sebenarnya apa? Penting banget sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau di dunia kerja presentasinya berapa sih? Kalau saya rasa kalau misalkan itu induksinya sesuai dengan jurusan kita mungkin bisa 50-60% gitu. Tapi kalau misalkan agak-agak melenceng dikit gitu kan, nah itu ya 30-40% tuh bagus, sudah sesuai dengan dengan background akademik kita. Tapi 60-70% itu apa? Sebenarnya itu soft skill. Kalau saya sih alhamdulillah lebih kebantunya dari situ gitu. Jadi artinya nanti kalau teman-teman kerja itu kan pasti berhubungan dengan orang, bukan sendiri, ya enggak? Karena pekerjaan pasti nanti ada jejaringnya. Sama lah seperti kita di kampus, kita punya dosen pengampu, dosen wali gitu, karena ada jejaringnya. Lah sama di dunia kerja pun seperti itu. Nah kalian berorganisasi juga sama seperti itu. Nah nanti kalau saya sih lebih ke communication skill-nya itu sangat membantu sekali sih kalau kita menjalankan kegiatan. Dulu saya alhamdulillah di 2014 itu di ITSB diamanahkan untuk menjadi ketua BEM ya. Kalau di ITSB itu sebenarnya presiden KM keluarga mahasiswa. Dari situ kita banyak belajar mengorganisir mulai dari kegiatan antar mahasiswa gitu kan ya, atau program-program kegiatan-kegiatan mahasiswa itu sendiri. Oke, terlepas dari itu, terus ke dunia kerja gimana? Ya udah, ketika nanti kita interviewer pasti ibaratnya kita tuh mau menjual diri kita dan alma mater kita gitu kan. Bagaimana caranya orang bisa tertarik kalau kita memang sudah tidak menarik duluan gitu oleh interviewer atau recruiter itu. Nah, sedikit cerita dulu, saya tuh kerjanya mulai dari perusahaan manufaktur pernah, dan di EPC yang tadi cerita di Sumatera itu di Plan of Development Project perusahaan minyak ConocoPhillips itu seleksinya bukan main Pak. Jadi di project itu butuh banyak latar belakang pendidikan, mulai dari teknik kimia, fisika, kimia murni, kemudian elektronika, di sana sipil, banyak banget ya pokoknya. Nah saya ikut tes ceritanya. Ikut tes waktu ketika di tahun 2017-an pertengahan gitu, itu banyak tahap-tahapnya. Mulai dari interview, terus sama yang penting nih, ini adalah bahasa. Nah dulu saya juga napping dulu sih. Nah mungkin ada faktor X dari Tuhan gitu. Nah itu diwajibkan untuk tes TOEIC. Jadi TOEIC-nya dulu saya itu di perusahaan karya tapi swasta kan. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar Wijaya Karya, Waskita Karya. Nah kalau saya itu kan negeri BUMN, kalau saya di swastanya namanya Inti Karya Persada Teknik. Nah itu yang membangun plan-plan petrochemical di Indonesia dan di Asia Tenggara. Terus sekarang sudah join venture dengan Toyo Engineering Jepang. Nah itu karena perusahaan sudah join venture dengan luar negeri, itu sangat ketat sekali. Lah saya ITSB gitu kan, dengan lulusan baru 2 tahun lulusan, saya angkatan kedua, 2010 angkatan pertama, saya masuk 2015. Sementara teman-teman lain UI dan sebagainya tuh, wow, jaringan alumni udah banyak. Ketika kita masuk sana, mereka sudah tegur sapa nih, halo bang, kenal tuh dia, ternyata alumninya gitu. Kalau saya nggak ada nih setengah gitu kan, karena emang ITSB baru lulus di tahun 2014 tuh baru lulus gitu. Jadi saya nggak ada kenalan sama sekali. Oke, akhirnya tadi saya ikut tes semua tahapnya. Ada namanya tes TOEIC tapi langsung dari perusahaan tersebut. Jadi on the spot kita datang ke perusahaan, mereka sudah manajemennya sudah baik lah gitu. Akhirnya kita dites, keluar hasil, lolos, udah sampai berangkat ke site. Jadi saya kerja itu di Sumatera 4 minggu kerja, 2 minggu libur, pulang ke rumah nih ke Jakarta ceritanya dulu. Nah selama hampir 2 tahun gitu, jadi 4 minggu saya ke site di lapangan. Saya mengurusi material pembelian dari luar negeri. Jadi produk-produk kayak material yang bagus itu piping untuk mechanical kebanyakan kita imported, bukan beli dalam negeri gitu, dari Jepang, dari Eropa. Oke, saya ngurus itu segala macam lah. Nah, sampai pabrik itu berdiri ceritanya, hampir berdiri, tapi sayangnya sebelum berdiri akhirnya saya keburu gabung ke lini bisnisnya perusahaan Pak Haryanto nih. Jadi pas saya lagi di site, saya cuman apply di site tuh via ini dulu, via LinkedIn. Jadi sekarang LinkedIn tuh udah ada ininya teman-teman, udah ada fitur namanya Easy Apply. Jadi kita gampang banget tinggal klik ada icon Easy Apply, klik langsung dikirim tanpa ngisi-ngisi macam-macam tuh ke perusahaan gitu ceritanya. Nah
kebetulan dulu perusahaan di tempat saya sekarang, di anak perusahaan PGN Group. Nah, jadi perusahaan gas negara ini punya anak perusahaan banyak sekali gitu. Nah, salah satunya anak perusahaan PT Sena, itu dia lagi hire untuk project Asset Integrity ini. Saya masuklah di situ tanpa tes, tanpa apa, tiba-tiba ditelepon. Teleponnya apa? Halo, Mas, bisa join kapan ya? Saya kaget. Nah, itu di tahun 2019. Akhirnya saya memutuskan, wah, Jakarta nih, ya kan? Karena kalau memang mau ke metalurgi banget segala macam ya, banyak kan teman-teman kalau ditambang ya ditambang bisa gitu, jauh dari peradaban lah. Nah, akhirnya ada sebuah kans itu, akhirnya saya memutuskan, udah nih, mumpung di Jakarta gitu kan, terus perusahaannya juga under BUMN, akhirnya saya putusin, saya minta waktu kira-kira 2 hari atau 3 hari ke yang nelpon di si recruiternya itu, ya jadi by phone aja, cuma nanya-nanya, ngerti ini gitu, oh bisa Pak, bla jelasin by phone, udah berangkat ke Jakarta, sampai sekarang lah saya bekerja sekarang di anak perusahaan PGN ini gitu. Nah, artinya teman-teman kalau misalkan bergabung dengan ITSB itu sangat menarik sekali, karena apa? Ya kita pola organisasinya itu mirip-mirip juga dengan ITB gitu kan, dan mulai dari kemahasiswaannya segala macam, pembinaannya, kita kaderisasinya ya, terus teman-temannya juga anak-anaknya memang sangat mendukung kita untuk berkembang gitu. Kalau misalnya bergabung di ITSB, karena ya saya punya teman-teman dekat dari kuliah sampai sekarang masih keep kontak gitu kan. Ya artinya persahabatan sama pertemanan ini nanti bisa menjadi sebuah jejaring nih nanti, insya Allah kalau misalkan teman-teman yang anak baru lulus mau bergabung dengan ITSB. Saya kira sih itu. Jadi menariknya di ITSB, kita sebenarnya bisa survive. Jadi walaupun alumni kita masih sedikit, lulusan pertama tuh saya ingat banget 2014, 15, 16, 17, 18, 19, berarti baru 6 lulusan lah ITSB di Cikarang itu. Tapi alumni tetap kok banyak, sudah tersebar di beberapa perusahaan yang bagus-bagus seperti itu. Itu sih dari saya, Novel. Iya Bang. Siap. Mungkin secara singkat, terima kasih Bang Irul, bisa dijelaskan mantan Kahim pada masanya seberapa penting Bang soft skill untuk di dunia kerja. Mau nggak sharing? Halo Bang Herul. Yang tadi ya, Bang tadi bilang itu kan ya saya jelaskan seperti yang Bang bilang kan, kita kalau udah di kerja itu kita sibuk sama orang, diskusi sama orang gitu. Karena saya punya berkahin, dan saya juga pernah dulu STM3I nih seperti Mas Metalurgi Indonesia. Nah untuk itu di sana juga ternyata ada teman saya nih di STM3I dulu ke pengurusan. Jadi kita udah bro aja lah gitu, jadi kita ada tanggung gitu kan. Nah itu sisi baiknya kita di TSB itu kan ada teknologi yang udah ikut STM3I, jadi kita bisa punya sebuah tenaga. Nah kalau bercerita tentang kerja, nah saya menurut salah satu tulisan yang habis sidang nih, benar-benar habis sidang banget, baru di hari lama sama penguji itu langsung dilawarin kerja oleh manajernya. Karena uang untuk magang di sana juga, magang kerja PKL gitu kan, sama yang khusus saya 3 kali ke sana. Mungkin beliau manajer ini mengajak kerjanya nanti, saya langsung tawarin. Tapi memang sidang itu, saya di WA. Jadi kamu bisa masuk kapan kerja ada ya, jadi itu sih poin plusnya jadi TSB karena dekat sama perusahaan di Bekasi juga, dia uangnya bisa lebih besar. Kemudian itu aja sih, sama kurang lebih sama kayak Bang Tri. Kembali ke ya, terima kasih Bang Hairul. Nah, ada yang bertanya nih, kebetulan di kolom chat dari Hafiz Juanda. Halo Hafiz. Bertanya, selamat malam Pak, saya Hafiz dari Bandung. Saya ingin tahu kira-kira untuk jurusan metalurgi, apa bisa untuk berwirausaha? Mungkin untuk Pak Korda bisa dijawab pertanyaan dari Hafiz Juanda, apa enggak Pak? Jurusan metalurgi, apakah bisa wirausaha? Sangat-sangat memungkinkan sekali, ya. Tetapi kalau misalnya ingin orang yang tepat menjawabnya,
itu adalah Pak Soleh atau Pak Karyanto. Pak Soleh itu adalah bukti hidup orang yang berwirausaha, yang awalnya beliau itu awalnya bekerja di industri, pertama kali lulus bekerja di industri dulu namanya CMI, Compact Microwave Indonesia, itu saya ingat itu di Bandung, suatu industri yang terdepan salah satunya di bidang komponen elektronika dan juga pembangunan fasilitas-fasilitas telekomunikasi. Nah, tapi kemudian beliau itu memutuskan untuk banting setir menjadi seorang pengusaha di bidang metalurgi. Saya rasa yang cocok menjawab itu Pak Soleh. Mungkin Pak Soleh ingin membantu menjawab, Pak. Mangga. Iya, berwirausaha ya di bidang metalurgi. Ini sangat menantang, resikonya sangat tinggi, dan berbiaya tinggi, tapi berprofit tinggi juga. Wah, profit tinggi itu penting itu. Ya, catat. Apalagi? Kalau bidang saya selama berwirausaha masih seputar di elektrometalurgi ya. Awalnya di electroplating. Ke sini-sini mulai merambah ke bidang-bidang yang berhubungan dengan industri pertambangan, terutama elektrometalurgi, elektrowinning, elektrorefining. Dan itu semua materi kuliah saat di ITB kepakai semua. Itu kalau Pak diturunkan ke mahasiswa. Kalau siswa SMA yang bertanya kayaknya nggak ngerti ya elektrowinning, elektrorefining. Iya. Contohnya mungkin Pak, secara mudahnya itu apa Pak? Yang paling simpel itu elektroplating ya. Ya, simpel. Ya. Kalau kita mau nge-chrome, nah itu bidang-bidang yang bisa dipelajari di teknik metalurgi. Kalau adik-adik punya hobi modifikasi motor gitu, atau ingin bikin perhiasan-perhiasan yang berbahan baku murah tapi bernilai jual tinggi, ya itu elektroplating perlu itu. Nyepuh emas, nyepuh perak, nge-chrome ya. Gitu Noval. Baik Pak, terima kasih Pak Soleh dan Pak Korda. Mungkin lain kali kalau ada open lagi Teh Noval. Jadi ya, selain di bidang electroplating atau misalkan masuk ke dunia yang lebih besar seperti elektrowinning dan seterusnya, sebenarnya banyak sekali usaha-usaha di bidang metalurgi. Ya, dari komponen-komponen yang simple banyak sekali. Baik katakanlah dari industri yang berhubungan dengan logam itu banyak sekali. Ya, bengkel-bengkel kecil, ya, bengkel-bengkel yang sangat khusus mengerjakan sesuatu, ya. Atau kalau kita ini aja, kalau kita lihat rasanya salah satu yang sukses berwirausaha tetapi tidak terlalu banyak menggunakan teknologi itu adalah juragan besi bekas. itu luar biasa. Tapi nggak perlu pakai teknologi yang berlebihan. Nah, misalkan sebagai contoh yang lain lagi ini. Yang lain lagi penyepuhan tadi itu banyak sekali ternyata, sangat-sangat banyak. Ya, penyepuhan. Kemudian industri pengecolan skala kecil yang menyuplai bahan spare part ke industri otomotif itu banyak juga. Ya. Kemudian industri yang berhubungan dengan logam tapi menggunakan teknologi pembubutan itu banyak sekali juga. Kemudian peralatan perkakas logam itu banyak sekali. Ya, sebagai contoh misalnya di Ciwidey Bandung itu banyak sekali pengusaha dari perkakas pertanian, peralatan pertanian. Wah, itu orangnya sangat-sangat sukses. Mereka banyak menjual ke sana kemari. Ya, itu sebagai contoh. Itu untuk teknologi yang simpel, tapi banyak teknologi yang dibuat wirausaha tapi canggih. Itu banyak. Ya. Jadi kesempatan itu banyak sekali terbuka. Gitu ya. Nova. Kira-kira itu.
Siap, terima kasih Pak Korda dan Pak Soleh. Ya. Selanjutnya saya ingin menyapa pihak galeri TSB. Ada Mas Kamil. Mungkin barangkali adik-adik ada yang ingin penasaran bagaimana sih cara masuk ke TSB, ada beasiswa apa aja, lalu sekarang sudah batch berapa. Mungkin Mas Kamil secara singkat. Halo Mas Kamil, bisa dijelaskan langsung? Mangga Mas. Iya. Mungkin saya share screen dikit ya. Baik, sebentar. Boleh. Saya Kamil. Sebentar ya. Sambil nyiapin, saya ucapin selamat malam Pak untuk Pak Korda dan dosen-dosen yang lain beserta alumninya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Silakan Pak Kamil, sudah saya buat co-host. Sudah muncul? Sudah Pak? Sudah Mas. Pak ya. Iya. Secara singkat. Mungkin saya dari pihak galeri TSB menyampaikan secara singkat saja bahwa kampus kita ini kerjasama antara ITB, Sinarmas, dan pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan kemudian 80% dosen dan kurikulum kami itu mengacu dari ITB, dan kemudian Sinarmas di sini memfasilitasi dari berperan dari segi fasilitas pendidikan. Nah, perlu diketahui juga untuk teman-teman semua yang teman-teman SMA yang akan lanjut kuliah, nah ITSB, salah satu program dari University of ITB adalah mentransfer mahasiswa berprestasi ke ITB. Jadi nanti untuk teman-teman semua yang kuliah di ITSB yang memiliki prestasi akademik yang baik bisa pindah ke ITB seperti Kak Jehan ini dari angkatan 2009 dan Kak Siti Paija dari angkatan 2005. Dan kemudian untuk informasi selanjutnya adalah terkait beasiswa. Nah, beasiswa yang beasiswa di ITSB ini ada dua kategori, ikatan dinas dan non ikatan dinas. Hanya saja yang terbuka saat ini tinggal beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini diperuntukkan untuk seluruh siswa-siswi yang memiliki nilai akademik yang baik, yaitu minimal rata-rata rapotnya selama 5 semester itu tidak kurang dari 75. Dan kemudian untuk biaya pendaftarannya sekarang digratiskan. Dan dalam satu kali daftar bisa memilih 3 program studi. Nah, untuk sekarang kita masuk ke gelombang 3, di mana ini adalah gelombang terakhir. Nanti pendaftarannya dimulai dari tanggal 5 Juni sampai 25 Agustus. Nah, uniknya di USM 3 ini, teman-teman semua nanti ketika daftar, hari ini daftar, kemudian menyerahkan nilai rapot, dan hari ini pun hasilnya langsung ketahuan. Mungkin itu aja sih, Kak Noval. Iya Mas. Mungkin sekarang sudah batch berapa ya Mas? Oh iya, USM 3 ini kita nggak dibagi batch. USM 3 ini kita buka lepas saja dari tanggal 5 Juli sampai 25 Agustus. Nah, jadi di USM 3 ini hari ini daftar, kemudian hari ini juga hasilnya bisa diketahui. Boleh, Mas Kamil, kalau ada nomor kontak yang bisa dihubungi, telepon atau email gitu. Boleh. Di slide kan ada ya, Mas? Iya, ada. Sebentar, Pak. Jadi barangkali ada yang mau tanya-tanya nanti. Nah, ya, ini adalah kontak kami. Nanti bisa langsung aja di WhatsApp maupun di hotline, atau menghubungi via Instagram juga di @itsb official-nya, atau langsung ke website kami juga di www.itsb.ac.id. Mungkin itu Kak Noval. Oke Mas Kamil, terima kasih banyak Mas. Sama-sama.
udah hampir selesai nih. Kelamaan ya, agak bosen ya. Hanya ingin mengingatkan aja kepada kalian kalau masih kepo mengenai ITSB, lengkapnya bisa follow Instagram ITSB Official, dan juga nanti ke depannya program studi teknik metalurgi ITSB ini khususnya ingin mengadakan seminar, web seminar. Jadi follow juga Instagramnya di teknikmetalurgi.itsb, dan bagi yang masih kepo sama kegiatan mahasiswa, follow di Instagram himpunan kami di himatama_ITSB. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan semangat kepada kalian yang ingin menjalankan UTBK maupun yang sudah keterima di perguruan tinggi lainnya. Dan jangan lupa kepoin tentang ITSB terus, khususnya program studi teknik metalurgi. Dan terakhir nih, katanya ada Bang Triwiyatno mau ngasih kenang-kenangan, Bang. Sok mangga. Bukan kenang-kenangan, jadi tadi dari Mas Kamil, AA Kamil ya, udah jelasin mengenai pendaftaran. Jadi kalian kalau yang masih bingung pengen sekolah di mana, menunjuk pendidikan di mana, saya rasa ITSB itu merupakan yang tepat. Terlebih nih jurusan kita nih, teknik metalurgi material. Karena kenapa? Peluangnya terbuka banyak banget, karena kita in general itu kita bisa masuk ke semua lini. Tadi Pak Koda sudah menjelaskan banyak banget industri, jadi kalian mau ke industri otomotif, banyak banget dikasih, mau di industri energi, kalau kalian mau ke tambang segala macam. Saya dulu kerja praktek, saya di pertambangan, di Timah, di Bangka Belitung gitu kan. Nah jadi kalian bisa memilih sesuka hati kalian sesuai dengan penjurusannya nanti. Nah terus yang kedua, beasiswa. Nah, saya salah satu mahasiswa yang dapat beasiswa juga nih, Bapak mungkin teman-teman semua. Dulu saya dibantu oleh ITSB yang pertama itu ada program beasiswa komunitas industri. Di tahun pertama sama tahun kedua saya itu dapat, tapi syaratnya karena itu agak susah, harus setiap semester tuh 3,5, saya itu hanya sanggup sampai semester 3 atau 4 gitu, 3,5, terus turun. Nah, jadi akhirnya nggak dapat setahun. Nah, terus pas mau lulus, pas mau saya tugas akhir tahun terakhir tahun keempat, dapat lagi dari suntikan dana dari Sinarmas Group, itu beasiswa Eka Cipta Foundation. Jadi saya 3 tahun dapat, jadi saya hanya bayar nih di DSB hanya 1 tahun, bayar pakai uang orang tua gitu ya. Selebihnya ya kalian bisa menikmati beasiswa asal kalian bisa semangat sama berprestasi di kampus itu. Sebenarnya nggak ada yang susah, yang ada yang harus kalian perjuangkan adalah semangat kalian untuk bangkit dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Tri. Terima kasih kepada audiens yang udah hadir hari ini, kepada Kaprodi, pihak marketing dari ITSB, Sekprodi, dan tim dosen lainnya. Kita sudah benar-benar di penghujung acara. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan waktu lain. Akhir kata, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum